Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, marilah kita tetap bersungguh-sungguh, kita menyatukan hati kita, walaupun kita tidak bersama-sama secara fisik, tapi dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pun hadir di sana. Mari untuk itu kita tetap bersungguh-sungguh karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya yang senantiasa melindungi, menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita pujikan pujian tak terbatas. Di
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, di dalam kehidupan kita Tuhan selalu ada. Hari-hari kita lewati, tahun, bulan, minggu-minggu yang kita lewati, kadang mungkin kita tidak sadar, kita mungkin lupa akan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan kita, Bapak Ibu. Untuk itu, di kesempatan yang indah ini, mari kita kembali mengenang kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memelihara kita. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Oleh sebab itu, untuk memulaikan ibadah ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu, karena kami tahu bahwa hanya tuntunan-Mu Tuhan, hanya perlindungan-Mu Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau belajar, mau semakin dekat, semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami, hadir dalam setiap hati kami, membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara, menyertai setiap imam-imam yang melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat dimanapun berada, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengar live streaming ini, yang menyaksikan live streaming ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin baru ada yang baru bergabung. Saya sapa semuanya, shalom. Shalom. Ya, salam sukacita dan damai sejahtera dari Allah kiranya menaungi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Untuk itu kita patut tinggikan Dia. Sebab itu, di pujian ini kita tinggikan Tuhan dengan pujian sukacita. Betapa hebat. Dalam kemuliaan
kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sangat luar biasa. Allah yang hebat, sanggup mengalahkan maut, sanggup membebaskan kita dari dosa. Dan tiada yang lain, cuma Dia satu-satunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini adalah waktu dan kesempatan yang sangat indah buat kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, berikanku hidup dan berharapan. Dunia tak bisa menjauhkan
hidup dan berharap. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Kau, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Bapak Ibu. Dunia tak akan bisa, tak akan pernah bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan yang begitu kuat. Maka di Alkitab katakan, karena cinta begitu kuat seperti maut. Sebab itu kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita siapkan hati kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian sebagai persembahan kami, dan kehidupan kami pun kami berikan jadi persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk sama-sama belajar, dan kami pun rindu untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami, biarlah Tuhan Engkau yang hadir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba berdoa, biar Tuhan yang menjamah setiap kami. Biar firman-Mu hidup dan menguasai setiap kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan otoritas, berikan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Pada hambanya Bapak Gembala saya persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom.
Shalom. Shalom. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nyanyian itu begitu indah dan kita sudah mendengarkan dan kita juga menyanyikan bersama, sehingga itu menjadi satu komitmen di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita masih tetap memperoleh kesempatan di dalam keadaan bagaimanapun juga untuk kita tetap hadir di dalam ibadah raya minggu ini, tanggal 19 Juli, minggu ketiga dari bulan Juli tahun 2020. Kita akan membaca, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang merupakan suatu rangkaian. Dan rangkaian ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak siapa-siapa. Oleh karena siapapun tidak ngerti. Tetapi oleh karena Tuhan tahu permasalahan ini, maka Tuhan berkehendak supaya umat Tuhan, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, melakukan hal-hal yang akan kita dengarkan tadi. Oleh karena ada suatu alasan, saudaraku, mengapa kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oleh karena keberpihakan kita kepada Tuhan itu akan berakibat bahwa kita akan bermusuh dengan keduniawian ini. Kita tidak bermusuh dengan manusia, tetapi kita bermusuh dengan segala penguasa, pemerintah, dan segala roh-roh yang jahat, yaitu kuasa-kuasa dari iblis. Itu yang akan menjadi lawan kita. Jadi hal ini, saudaraku, bukan sesuatu yang mudah untuk terdeteksi. Apabila kita berlawanan dengan sesama manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang mempunyai wujud, kita masih bisa melihat dan kita masih bisa mengantisipasi, dan kita masih sanggup untuk menghindar kapan kita menyerang atau bagaimana caranya supaya kita berada di dalam posisi yang menang. Tetapi saudaraku, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak lagi berperang atau berlawanan atau bermusuhan dengan darah dan daging, tapi kita bermusuhan dengan iblis secara langsung. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, kita mulai dari sana. Efesus 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, terus Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. iya, terus Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, iya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, iya, melawan roh-roh jahat di udara. iya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya, sampai di situ. Jadi saudaraku, jelas di sini Tuhan mengatakan kepada orang-orang percaya, termasuk kehidupan kita ini, akhirnya jadi sesuatu yang harus kita perhatikan, tidak boleh tidak. Oleh karena Tuhan menambahkan akhirnya, maka disinilah yang harus diperhatikan. Hendaklah. Jadi perintah-perintah ini, saudaraku, begitu tegas, sebagaimana perintah dari seorang militer, selalu disertai dengan ketegasan.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan? Ini kan suatu pertanyaan. Di dalam kekuatan kuasanya, apa itu kekuatan kuasanya itu? Kita tidak usah baca karena kita sudah jelas mengenal ayat-ayat itu. Bahwa Injil itu adalah kuasa, bahwa Injil itu adalah kekuatan dari Allah itu sendiri yang membawa keselamatan kepada orang-orang yang percaya, baik mereka itu orang Yahudi, baik orang itu bangsa kafir. Tetapi bila kedua-duanya itu percaya kepada kuasa Injil yang berisi kematian kebangkitan dari Kristus Yesus, maka di sanalah, saudaraku, orang percaya itu menjadi pihak dari Tuhan. Dan saudaraku, saya tegaskan sekali lagi, maka orang-orang semacam ini, saudaraku, menjadi bidikan secara langsung dari kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada damai dengan mereka. Oleh karena kita pun tidak mempunyai kompromi dengan mereka, dengan kuasa-kuasa kejahatan ini. Tetapi Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita kuat dan supaya kita menggunakan kuasa itu, yaitu kita mengenal Yesus melalui Injil yang kita dengar. Saudara, merupakan suatu kelengahan atau suatu kelemahan dari umat Kristen yang saya pikir pada saat-saat ini, saudaraku, bahwa sesungguhnya orang Kristen itu sendiri mempunyai suatu syahadat di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dari saudara-saudara kita yang lain, mereka itu punya keyakinan yang mereka miliki. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang-orang dari seberang, orang dari saudara-saudara yang lain, mereka punya keyakinan yang mereka simpan di dalam hati. Dan bukan hanya disimpan, tetapi diucapkan. Beda, saudaraku. Kalau kita cuma diem saja nyimpen dalam hati, tapi kita tidak pernah mengucapkan, itu kurang, saudaraku. Oleh karena surat Roma itu Paulus mengatakan, yang mengakui, orang yang mengakui itu bisa dalam hatinya. Tetapi itu tidak cukup. Dengan mulutnya, maka orang itu selamat. Jadi tidak bisa hanya simpen-simpen itu. Tetapi sebaiknya mulai dari saat ini, saudaraku, alangkah baiknya kalau kita ini sebagai orang Kristen minimal saudaraku, kita bisa menghafal di luar kepala kita isi garis besar dari Injil yang kita percayai itu. Saya ulangi lagi, saudara, bahwa itu kelihatannya sepele. Orang mengatakan, halah itu cuma hafalan tok, yang penting diamalkan. Tetapi saya mau bicara, saudara, bagaimana kita mau mengamalkan? Wong hafal aja enggak. Orang itu kalau hafal baru punya kemungkinan untuk mengamalkan. Tetapi bagaimana orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak ngerti? Bagaimana sikap Kristen semacam ini? Ayo, saudaraku, paling tidak kita itu tahu, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, turun ke alam barzah.
Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja-gereja yang kudus dan am. Aku percaya akan persekutuan orang-orang kudus. Aku percaya akan pengampunan dosa. Aku percaya akan kebangkitan orang mati. Aku percaya akan kehidupan yang kekal. Amin. Begitu, saudaraku. Begitu. Jadi kehidupan seorang Kristiani itu, saudaraku, siapapun dia, minimal dia itu harus punya credo atau punya pengakuan yang bisa dia simpen, yang bisa dia katakan. Itu kekuatan loh, saudaraku. Itu kekuatan loh itu. Saya mendadak ingat itu loh, itu kekuatan. Mengapa saya bisa katakan itu kekuatan? Hal-hal ini pernah dilakukan oleh seseorang yang bernama Stefanus, martir pertama dari orang Kristen. Pada waktu dia menghadapi rajaman batu dari orang-orang Yahudi, dari orang ahli Taurat, orang Farisi, Stefanus terlebih dahulu dia berkhotbah tentang imannya. Dia mengutip semua apa yang tadi saudara dengar, malah lebih sangat sempurna. Tidak ada khotbah yang sesempurna khotbah Stefanus. Mengapa? Oleh karena Stefanus betul-betul dia menghafal dan dia menghayati sampai di seluruh kehidupannya. Bahkan pada waktu berhadapan dengan maut, Stefanus mendapat satu kekuatan dari Injil itu, sehingga dia dengan gamblang memberitakan iman itu. Dia mati, saudara. Dia dilempari batu. Tetapi di dalam kematiannya kita menyaksikan kekuatan Injil itu menyertai Stefanus. Dan dia mengatakan, aku melihat langit terbuka dan anak manusia, Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia mendapat satu penghormatan dari Yesus secara langsung, berdiri menyambut Stefanus. Ini sesuatu yang membuktikan, saudaraku. Saya tidak mempersiapkan tentang Stefanus ini, tetapi Tuhan menekankan hal ini harus keluar, harus dibicarakan. Dan Stefanus pada waktu kematian, dia mengatakan langit terbuka, dan dia melihat satu pemandangan yang sangat luar biasa. Dan kemudian dia sempat-sempatnya berdoa supaya orang-orang yang membunuh dia itu, jangan mereka itu menanggung dosa mereka. Saudara, ini suatu perbuatan dari orang yang menyimpan Injil yang suci dari Tuhan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, dan dia sanggup untuk mengatakannya. Ini adalah pengakuan yang konkret, saudara. Jadi jangan orang ngomong tetapi dia tidak mempunyai dasar. Tetapi orang yang bilang punya dasar tapi tidak mau ngomong, itu sangat tidak cocok. Oleh karena di dalam surat Roma, di sana ada saya baca bahwa dikatakan, barang siapa yang menyeru nama Tuhan, maka ia diselamatkan. Ini ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan iblis. Yang paling berbahaya, saudaraku, Alkitab itu memberitahukan kepada kita bahwa iblis itu
bukan muncul di hadapan kita seperti sesuatu yang menakutkan. Kalau dia muncul sebagai sesuatu yang menakutkan, dia itu tahu kepada siapa dia itu harus muncul dalam keadaan semacam itu. Tetapi bagi orang-orang yang menjadi milik Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka iblis itu bisa tampil juga sebagai malaikat terang. Itu coba dibaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, supaya kita mengenali apa yang menjadi bahaya dalam kehidupan kerohanian kita supaya terjaga dengan baik. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan ketika aku enggak, 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, maafkan. Hal itu tidak usah mengherankan. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lah ya ini, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita tidak matang di dalam Tuhan, kalau kita tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang lemah. Di dalam keadaan pribadi yang lemah, tidak mungkin kita itu diajak berperang oleh Tuhan. Tidak mungkin kita itu diizinkan untuk masuk di dalam peperangan. Oleh karena kita sering tertipu oleh iblis yang memang dikatakan sebagai bapak dari segala pembohong dan pembunuh manusia pada mulanya. Dia itu benci sekali, saudaraku, kepada manusia itu. Saudara jangan pikir ya, oh iya, saya orang Kristen, orang percaya, maka iblis itu membenci saya. Itu sangat betul. Bahkan bukan membenci aja, itu ngancam terus. Tetapi saudaraku, mungkin kita ngomong lagi begini, kalau begitu ya saya tidak usah jadi orang Kristen, jadi orang biasa saja, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan berpihak kepada dunia, kan enak gitu. Tidak, saudara. Iblis itu yang namanya iblis atau diabolos itu, dia itu memang musuh, lawan yang ingin membunuh setiap manusia. Oleh karena dia tidak suka ada manusia itu di hadapannya. Tetapi khusus bagi orang-orang percaya, saudara, hal itu tidak usah mengherankan. Dia akan datang dan menyamar sebagai malaikat terang. Ayat yang ke-15 mengatakan, jadi bukannya suatu hal yang aneh jika pelayan-pelayannya menyamar menjadi pelayan kebenaran dan kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi di sini, saudaraku, kita harus memperhatikan betul-betul tipu muslihat iblis ini supaya kita dapat bertahan. Melawan loh, saudaraku. Bukan diem, tapi melawan. Orang yang melawan itu memerlukan suatu strategi, memerlukan suatu power, memerlukan suatu keterampilan tertentu untuk dia bisa melakukan perlawanan itu, saudara. Ayat 12 dari Efesus 6 ini tadi kita baca. Karena perjuangan kita ini jelas bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah-pemerintah dunia, saudara ya, bukan. Jelas bukan melawan darah daging, bukan melawan manusia. Pemerintah-pemerintah di sini adalah susunan dari strategi, organisasi, hierarki dari iblis itu sendiri. Oleh karena iblis itu punya pemerintahan, sebagaimana kerajaan surga itu mempunyai pemerintahan, dan di bumi ini juga ada pemerintahan. Maka di dunia
iblis ini pun juga ada pemerintahan. Dan pemerintahan ini mempunyai satu visi dan misi untuk menghancurkan manusia. Itu yang harus kita lawan. Melawan penguasa-penguasa. Ya, ini penguasa-penguasa ini petugas-petugas dari iblis itu, saudaraku ya. Ada penguasa-penguasa yang sekarang populer dinamakan penguasa teritorial. Ya memang, saudara. Kalau orang Jawa dulu sudah tahu ini. Nggak usah kita ngomong iblis teritorial. Orang Jawa bilang ini bau rekso. Nyai danyang kai danyang sing bau rekso. Ini setan-setan yang menjadi penguasa-penguasa daerah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat yang di udara. Tidak kasat mata, saudara. Kalau lawan itu sebagai manusia darah dan daging, itu bisa kita deteksi segera. Yang tidak kasat mata ini sekarang apa? Virus ini. Tapi yang namanya virus, yang namanya bakteri, itu benda, saudara. Itu makhluk. Bukan setan itu. Itu makhluk yang jadi. Sekalipun kasat mata kita tidak melihat, tetapi manusia diberi pengetahuan, kecerdasan untuk bisa melihat itu melalui mikroskop. Sehingga tidak ada kesulitan bagi manusia untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan mikroskop. Mereka bisa melihat bagaimana bentuk dari virus dan lain sebagainya, tetapi tidak dengan iblis yang hanya bisa kita lihat dalam pandangan mata rohani kita. Bentuk supranatural di dalam kegaiban dan selalu menggoda untuk membangkitkan keinginan-keinginan manusia, saudara. Mulai dari awal, dari sejak Adam dan Hawa, manusia itu diprovokasi supaya timbul keinginan-keinginan yang menentang kehendak Tuhan. Jelas, saudara ya. Jadi kehidupan kita ini, saudaraku, selalu memang dihadapkan kepada pilihan. Kita mau berpihak kepada dunia atau kita mau berpihak kepada Allah. Apabila kita berpihak kepada Allah, maka secara otomatis kita menjadi musuh dari dunia ini. Penghulu dunia ini adalah iblis, maka kita menjadi musuh iblis. Dan kita sangat menjadi incaran untuk diganggu dan dirusak oleh dia. Surat Petrus mengatakan, saudaraku, iblis itu tidak pernah diam, dan dia berjalan bagaikan singa yang mengaum, dan dia ingin menelan atau memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Itulah modelnya iblis. Jadi jikalau kita tidak siap sedia, kita tidak memperhatikan apa yang dimaui dan dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan menjadi sasaran yang empuk dari iblis, saudara. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-13. Ayat ke-13 dari Efesus Efesus pasal yang ke-6, demikian. Sebab enggak, sorotkan ke sini. Ya. Demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh, bukan sebagian. Sebagai seorang tentara, saudaraku, apalagi kalau kita lihat, saudaraku, di dalam gerakan Densus 88, perlengkapan itu sedemikian luar biasa mengagumkan. Oleh karena pemerintah sangat mengerti bahwa orang-orang yang berkecimpung di dalam pekerjaan itu menghadapi resiko yang terbesar. Oleh sebab itu mereka dilengkapi, ambil seluruh perlengkapan
senjata Allah. Terus, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, iya, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. iya. Kita tidak pasif, saudaraku. Di dalam hal ini Tuhan tidak mengajar kita untuk defensif, tetapi ofensif, menyerang, ya, menyerang. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Di sana jelas, saudaraku, kehendak Tuhan itu supaya kita ini tidak pasif, supaya kita ini tidak tinggal defensif, tetapi menyerang balik, saudaraku. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iya. Jadi kalau kita ini mengambil suatu sikap, kita ini menurut apa yang dimaui oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan kita berbalik untuk menyerang iblis, maka sesungguhnya firman Allah mengatakan, ia akan lari daripadamu. Jadi ini, saudaraku, inilah tugas kehidupan dari orang Kristen yang betul. Pertama-tama jangan lupa bahwa ada kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Apa itu kekuatan? Adalah kuasa dari Injil itu yang kita hayati di dalam kehidupan ini. Kita tenang, kita mantap, kita meyakini keselamatan kita oleh karena korban Kristus. Dan hidup kita hanya hidup di dalam menanti hari kedatangannya. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi penantian kita bukan penantian nganggur, tapi penantian yang punya tugas, saudaraku, untuk kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan ini. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk di dalam ayat-ayat berikutnya. Ini saya akan melakukan pembacaan ini secara seri, saudaraku, tidak kemana-mana, supaya kita mudah mengingat dan kita segera bisa melakukan ini. Kita melihat ayat yang ke-14. Kita ulangi dulu ayat yang ke-13 karena ini perlu diperjelas. Ayat yang ke-13 demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan sebagian, saudara ya. Jangan biarkan ada bagian dari tubuh kita yang rawan, yang rentan untuk mendapat penyerangan. Ya, Tuhan mengingatkan hal yang sedemikian. Jadi cari itu perlengkapan senjata Allah itu supaya kita bisa melindungkan diri kita. Terus, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tugas kita adalah melawan dan berakibat, maka iblis itu akan lari dari kita. Ini, saudaraku, sudah menjadi suatu ketetapan. Omong-omong, saudaraku, saya ini dari kecil sama nenek saya itu selalu diceritai masalah-masalah hantu-hantu, setan-setan dan lain sebagainya. Mau tidak mau, saudaraku, cerita-cerita semacam itu sangat mengganggu dan merusak mental. Sehingga sampai dewasa, sampai besar, saya ini, saudaraku, fobi terhadap kegelapan. Saya tidak suka gelap. Ya, dan teman-teman di sini tahu ya. Saya pernah bilang kamar saya itu kamar yang ukuran 45, itu lampunya itu 4, saudara. Jadi terang sekali. Saya tidak suka gelap. Dulu saya tidur pun juga lampu harus menyala. Oleh karena saya merasa tidak fair kalau saya tidur dalam kegelapan. Kalau ada apa-apa, saya tidak bisa melihat. Tapi kalau lampu itu terang,
Kalaupun terjadi apa-apa, saya bisa segera bangun dan saya segera bisa melihat siapa yang mengganggu. Tetapi ya setelah menikah, lain ceritanya, saudaraku. Istri saya nggak suka lampu nyala, ngomel terus. Ya akhirnya ya ngalah. Nah, ini saudaraku, contoh sikap-sikap dewasa. Dan saya itu hobi kalau seorang diri. Kenapa? Karena imajinasi. Saya pernah mengatakan bahwa saya ini sangat kuat di dalam imajinasi. Dan saya tidak bisa seorang diri. Saya harus punya kawan. Kalau tidak orang ada di situ atau anjing. Oleh sebab itu rumah saya tidak pernah kosong dengan anjing. Oleh karena itu merupakan sahabat yang baik dan saya bisa lebih tenang dengan mereka. Ini sudah kadung, saudara. Sudah kadung nyantol. Oleh sebab itu pada waktu saya menjadi seorang bapak, menjadi orang tua, saya sama sekali tidak pernah menceritakan hal-hal yang merugikan saya kepada anak-anak saya. Anak-anak saya itu dablek, masih kecil, ditinggal sendirian di rumah, oke aja, tidak takut. Lampu mati, lampu nyala, buat dia tidak pusing. Disuruh jalan di tempat kegelapan lewat kuburan waktu mau masuk sekolah, itu kan ujian itu apa, makram itu. Disuruh masuk di kuburan, ya masuk aja, dia bilang, tidak ada apa-apa. Karena dia tidak pernah dengar cerita yang macam-macam. Nah, ini saudara, ini bisa merusak sikap orang kalau dia selalu menerima hal-hal yang semacam itu. Oleh sebab itu kita kembali lagi bahwa hal-hal semacam ini harus kita tutup dengan senjata Allah, supaya tidak ada sesuatu yang lowong di dalam kelemahan itu. Karena Tuhan mau, saudara, bahwa jikalau kita sudah selesai melaksanakan peperangan itu, kita jangan menjadi orang yang loyo, tetapi kita harus tetap berdiri tegak. Ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, harus tetap berdiri tegak, bukan kedodoran. Yang menyambung cerita saya tadi, saudaraku, puji Tuhan, setelah saya mendekatkan diri saya kepada Tuhan, saya mendapat suatu pengalaman, suatu ujian. Dalam hal ini betul-betul uji nyali. Saya pernah bertugas di sebuah markas tentara di Sumatera. Asrama tentara ini, saudaraku, beli sebuah mesin pembangkit listrik yang dipakai untuk di hutan itu, dan perusahaan mengutus saya untuk trial mesin itu. Dan saya kesana di daerah mana itu ya, di pokoknya itu di pulau terpencil itu ya, pulau bukan Riau. Iya, Kepulauan Riau itu, tapi pulaunya itu kecil ya. Saya kesana, saudara, dan yang nyambut itu tentara, saudara. Memang itu markas tentara, banyak orang Tapanuli. Nama saya kan Suhatan, sama dia dipikir si Hotak. Wah, ini orang kita. Waktu saya datang, kok lain? Siapa ini? Ini si Hotak kan? Bukan, saya Suhatan. Oh, saya kira ini orang dari Tapanuli, dari Batak. Bukan. Tapi mereka baik, baik. Jadi pada waktu saya diantar ke kantornya dan kemudian saya diminta untuk menyelesaikan trial itu dan lain sebagainya, maka saya itu menyelesaikan dengan baik. Tetapi saudaraku, pada waktu malamnya
komandan tentara itu mengatakan, di sini tidak ada hotel, Pak. Yang ada asrama. Yang kebetulan hari ini para tentara itu lagi latihan di luar. Dan asrama ini kosong melompong. Tidak ada seorang pun di situ. Nah, malam-malam saudaraku, terpaksa saya menerima saja tempat penginapan itu. Saya nginap di sana. Lampunya lampu pijar, mungkin cuma 5 watt atau kecil sekali, sehingga semua serba suram, serba remang-remang. Dan saudara bisa bayangkan, saya ditempatkan di satu sal besar sekali. Mungkin orang di situ kalau menginap di situ, sal itu bisa lebih dari 50 orang. Tapi pada waktu itu saya sendirian di sana. Sendirian di sana. Komandan rumahnya lain. Jadi itu betul-betul sebuah markas kosong melompong, tidak ada seorang pun, dan saya tinggal seorang diri di situ. Wah, tuh saudaraku, semalam saya tidak bisa tidur. Tetapi saudaraku, itu merupakan suatu keyakinan buat saya bahwa Tuhan itu bisa kita minta, kita mohonkan supaya mata kita tidak dipertontonkan dengan hal-hal yang jelek, yang merusak kehidupan kita, yang menakutkan kehidupan kita. Maka pada malam itu saudaraku, saya lewati dengan tenang-tenang. Padahal secara imajinasi saya itu sudah mikir, waduh, jangan-jangan saya buka mata gini kelihatan ada tentara ada di sebelah saya. Ada sepatu tentara itu dibaris di pinggir tembok. Saya lihat sepatu tentara itu, imajinasi saya mengatakan, nanti malam sepatu-sepatu ini berderap-derap jalan di depan saya. Begitu, saudara. Dan itu tidak sekali itu, saudaraku. Banyak kali saya seizin Tuhan dihadapkan dengan hal-hal yang semacam ini. Banyak, kalau saya cerita nanti waktunya habis. Tetapi kita diminta oleh Tuhan pada ayat yang ke-14 tadi yang kita baca. Jadi berdirilah tegap. Kita coba baca 14. Jadi berdirilah tegap. Berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Iya. Dan berbaju jirahkan keadilan. Iya. Terus kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Iya. Terus dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iya. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iya. Jadi Tuhan tidak menghendaki, saudaraku, setelah kita ini menghadapi suatu peperangan dan kemudian kita hancur, tetapi Tuhan menghendaki kita tetap utuh dan berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Saudara, ikat pinggang ini, saudaraku, pasti berbicara tentang pelayanan. Pasti berbicara tentang pelayanan. Oleh karena ikat pinggang ini selalu dipergunakan setiap kali seorang hamba itu mengadakan suatu pelayanan, maka ikat pinggang itu harus terpasang pada dirinya. Jadi ada niatan untuk mengikat pinggangnya supaya siap untuk melayani. Dan kemudian ada baju zirah. Baju zirah, saudara. Baju zirah ini, saudaraku, khusus kegunaannya ialah untuk melindungi bagian belakang kita yang tidak bisa kita lihat. Ini berbicara, saudaraku, tentang pertahanan seorang anak Tuhan.
terhadap perkataan-perkataan fitnah yang ditujukan kepada kita. Coba kita baca di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-16. Yesaya 54 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi. Aku yang menciptakan tukang besi, kata Tuhan, yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Iya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusaknya. Iya. Jadi Tuhan itu tetap membatasi, saudaraku. Sekalipun senjata itu diarahkan kepada kita itu memang ada, dan Tuhan izinkan itu ada, tetapi Tuhan selalu membatasi hal-hal itu untuk kita. Tetapi aku juga yang menciptakan pemusnah untuk merusak senjata itu. Tidak akan berhasil dibidikan pada kehidupan kita. Ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, senjata-senjata yang ditempa oleh tukang besi itu yang akan diarahkan kepada kita, terus tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil, terus. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Iya. Ini fitnah, saudara. Kita bisa melawan kalau hal itu dari depan. Tetapi kalau dari belakang, Tuhan sudah melengkapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dengan baju zirah, sehingga setiap senjata yang ditempa oleh ahli-ahli senjata yang ditujukan kepada kita tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang mau melontarkan fitnah, senjata-senjata gelap itu melawan engkau, maka orang-orang itu nyatanya pada waktu berada di dalam pengadilan, dia akan disalahkan, akan dibuktikan bahwa hal-hal itu tidak benar. Terus, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi itulah, saudaraku, betapa pentingnya kita ini mulai dari saat-saat ini untuk berdiri tegak. Berdiri tegak itu, saudaraku, itu bagian dari seorang tentara. Seorang tentara itu tidak bisa ujuk-ujuk dia pakai emblemnya, dia pakai seragamnya, dia pakai topi coatnya dan lain sebagainya. Tidak bisa. Dia harus belajar dulu bagaimana berdiri tegak. Dan ini perlu, saudara, kita tahu bahwa ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-15 dari Efesus pasal yang ke-6. Demikian, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasut kerelaan. Jadi tugas kita, saudaraku, sebagai orang Kristen, jelas di sini, jelas, saudaraku, ayat 15. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita ini bukan pengangguran, saudaraku. Setiap orang Kristen itu harus punya kasut, punya sepatu. Sebagaimana tentara itu kalau tidak pakai sepatu, saudaraku, sekalipun dia seorang pribadi yang hebat, yang kuat, dia tidak bisa tampil 100%, dia tidak bisa tampil secara full. Dia tidak bisa lari jauh, dia tidak bisa melompat, dia tidak bisa menendang dan lain sebagainya tanpa sepatu. Maka seorang tentara itu, sekalipun kuatnya bagaimana, dia tidak sempurna di dalam berperang. Demikian juga orang-orang Kristen, saudara. Kalau Tuhan mengatakan pakai sepatu untuk pemberitaan Injil, sepatu itu adalah kerelaan kita untuk berjalan
memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada iman yang bisa diterima oleh orang lain. Maka iman itu akan membangkitkan orang itu bisa mengakui Tuhan, mendapat suatu kuasa juga, mendapat suatu kekuatan juga, dan dia akan menjadi juga bagian dari tentara Allah yang Tuhan maui bagi kita semua, saudara. Ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iya. Sekarang coba kita lihat prakteknya, saudara. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 21. Ini perhatikan. Ini luar biasa. Ini perhatikan. Pengkhotbah 2 ayat ke-21 demikian. Iya. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Perhatikan, saudara ya. Dikatakan jangan memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Terus Supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Kenapa kok gitu? Oleh karena orang yang menjadi tuan itu sesungguhnya juga melakukan hal yang sama, kata firman Tuhan. Lanjut. Karena hatimu tahu itu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Iya. Jadi saudaraku, berhenti. Kalau sudah tahu gini, berhenti ngomong. Jangan suka mengutuki orang lain, baik itu tuan, baik itu hamba, atau siapa saja. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, dengan mulut kita, supaya kita tidak mengumbar dalam segala keadaan. Terus pergunakan perisai iman itu, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua api dari si jahat. Api dari si jahat itu adalah perkataan-perkataan yang membawa kita untuk membenci satu dengan yang lain, saudara. Ini merupakan suatu panah api yang berbahaya, yang akan mengganggu kehidupan hati kita, rohani kita. Sehingga Tuhan memberikan suatu way out, suatu solusi. Berhenti. Siapapun kita, jangan kita membangkitkan atau membicarakan satu dengan yang lain, terutama di dalam hierarki kita sebagai majikan, sebagai pelayan, dan seterusnya, supaya tidak ada panah api itu berkeliaran di antara kita. Ini saudaraku, jikalau kita mau menerima ini, maka damailah hati kita. Maka kita tidak usah lagi menaruh rasa sakit hati, mantel atau apa yang terjadi. Tetapi kita damai oleh karena kita tidak melakukan hal itu lagi. Dan tidak ada orang pun juga yang akan melakukan hal itu untuk diarahkan kepada kita. Ini tugas-tugas kita, saudara. Dan kemudian ayat yang ke-17 dan 18. Ayat ke-17 dan 18 dari Efesus pasal yang ke-6. Demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya. Terimalah pedang roh, saudara ya. Pedang roh. Kita tahu, saudaraku, pedang itu pun juga adalah kebijaksanaan atau hikmat dari firman Allah. Kalau saudara tahu, ada suatu cerita tentang Raja Salomo, di mana dia dihadapkan
pada suatu persoalan yang sangat-sangat pelik, oleh karena tidak ada bukti, oleh karena tidak ada saksi, oleh karena tidak ada sesuatu yang bisa memberi pencerahan dalam hal ini. Ada dua orang perempuan, ibu, yang datang kepada Salomo, dan dua-dua ini menuntut seorang anak bayi yang diakui sebagai anak mereka. Yang satu mengatakan bayi ini anakku, yang satu lagi mengatakan bayi ini anakku, sehingga tidak ada penyelesaian di dalam hal ini. Tetapi saudara tahu cerita ini, maka Salomo mengatakan, ambilkan aku pedang. Nah ini saudara, yang dimaksudkan dengan pedang yang kita sandang ini saudaraku, bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk mencari kejelasan, suatu hikmat supaya kita bisa menyelesaikan suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan secara manusia biasa. Maka Salomo mengatakan, ambilkan aku pedang dan bawa kemari bayi yang hidup itu. Maka sebaiknya bayi yang hidup ini akan dibelah menjadi dua, dan satu belah akan diberikan kepada satu perempuan yang mengaku ibunya, dan sebelah lagi akan diberikan perempuan yang lain yang juga mengaku ibunya. Tetapi pada waktu itu saudaraku, spontan salah seorang ibu menangis menjerit kepada Raja Salomo, dan dia mengatakan, Tuan Raja, jangan engkau belah anak itu, tetapi berikan anak itu kepada orang itu. Kemudian Raja Salomo mengatakan, oh, kalau begitu berarti kamu ini ibunya. Saudara bisa baca cerita itu saudara, atau mungkin saudara pernah mendengarkan cerita itu. Jadi yang dimaksud, dan terimalah ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah, ketajaman firman Allah. Ketopong keselamatan ini saudara adalah dalam pikiran kita. Maka firman Tuhan mengatakan, apa yang baik, apa yang manis, apa yang indah, apa yang menyenangkan, apa yang membawa suatu kesukaan, pikirkanlah. Itu ketopong saudara, melindungi isi kepala kita. Bagaimana seorang Kristen bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sementara pikirannya selalu mikirkan, wah itu si A itu jahat, oh si B itu menyakiti hati saya, si C itu tidak baik, dia menipu saya, si D itu dia ngerasani saya, si siapa lagi itu ngemplang saya, dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran yang semacam itu saudaraku akan merusak, sehingga tidak ada lagi kasih Allah itu di dalam pikiran dan hati kita, penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Ini tidak baik saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, pakai selengkapnya senjata Allah, mulai dari ketopong, mulai dari baju sirah, mulai dari sabuk, sepatu, pedang, perisai. Itu kita manfaatkan semua secara penuh dan utuh, dan itu Tuhan sediakan bagi kita supaya kita maju berperang dan kita menang, dan kita tidak akan loyo di dalam peperangan ini, dan kita bisa mempunyai kemampuan untuk menanti hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat saudaraku, sebagai konklusi dari seluruh apa yang kita dengarkan ini, pertama-tama saudaraku, berdiri tegak kuat oleh karena firman Allah, oleh karena Injil, kuasa itu ada di dalam kita. Apapun kelemahan kita,
Tuhan akan melatih kita untuk menjadi orang yang tegap, untuk melatih orang yang akan dipakai oleh Tuhan, supaya kita layak untuk menerima perlengkapan senjata Allah, dan kita akan maju berperang dengan segala apa yang telah kita dengar ini tadi, saudara. Dan kemenangan itu ada di dalam kita. Ayat 18 yang terakhir kita Demikian, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Iya, dalam hal ini saudaraku, Rasul Paulus menutup Efesus 6 ini, dan dia mengatakan di dalam segala doa dan permohonan, dia mengajarkan kepada kita untuk selalu punya pengharapan-pengharapan yang kita naikkan di dalam wujud doa, dan berdoa di dalam segala waktu dalam roh, berjaga-jaga dalam doa dan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini yang dimaksud adalah juga tentang diri Rasul Paulus itu sendiri. Oleh karena pada waktu dia menulis Efesus ini, dia di dalam keadaan terbelenggu di dalam penjara, saudara. Dalam keadaan yang tidak enak sama sekali. Tetapi justru dari dalam penjara itu keluar pengajaran, keluar tulisan-tulisan firman Allah yang membawa umat di sekitar itu pada waktu itu untuk menjadi semangat di dalam Kristus Yesus. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Siapapun kita yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini, hendaklah kita menghayati, mengerti akan rencana Tuhan, berdiri tegak, pakai seutuhnya senjata Allah, masuk di dalam peperangan. Dan kita tahu bahwa perlengkapan dari Allah itu akan menolong kita supaya kita menang di dalam segala pertempuran. Kita tidak bermusuh dengan manusia, tetapi justru lawan kita adalah iblis. Dan iblis itu akan melawan kita bukan secara frontal, tetapi dia melawan kita secara batin yang merusak isi dalam manusia itu sendiri. Oleh sebab itu kita perlu menyimpan Injil yang suci dari Tuhan, supaya apabila serangan itu masuk, kita bisa melawan, tapi juga dia tidak akan menembus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menguraikan ini di dalam kehidupan perjalanan hidup kita setiap hari sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, Engkau ada bersamaku, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, dan Dia selalu ada bersama kita di setiap musim dalam kehidupan kita. Dia menjadi kekuatan di dalam jiwa, dan Dia tetap bersama kita, dan kita tidak perlu untuk meragukan kasih Allah semacam ini. Refrain ini mengatakan, bersama Bapa kita melewati semua, oleh karena perencanaan Tuhan yang ada di dalam kita, yang menjadi keteguhan hati kita. Dan Dia akan bertindak memberi pertolongan di manakala kita di luar batas kemampuan. Dan Dia tetap memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang melimpah di dalam kita. Antara lain ialah perlengkapan senjata Allah itu diberikan kepada kita. Jelas itu bagi kita. Tinggal kita mau atau tidak. Oleh karena pilihan hidup kita berpihak kepada Tuhan, maka kita menjadi musuh dari iblis. Kita membutuhkan suatu pertahanan supaya kita bisa menyerang balik dan kita menyatakan kemenangan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu bahwa kehidupan kami sebagai manusia yang lemah ini, Tuhan, sekalipun kami berkehendak, tetapi kami tidak mampu oleh karena keterbatasan kami. Namun jikalau Engkau yang memerintahkan, Tuhan, maka perintah-Mu itu mengandung kuasa, dan segala perintah-Mu itu akan membuahkan mujizat. Dan mujizat-mujizat ini akan membangkitkan kami dari keterpurukan kami, akan menjadi berkat dalam kehidupan ini, Tuhan. Oleh sebab itu, segala apa yang telah kami dengar dari firman Tuhan, sekalipun jauh dari kesempurnaan, kami sadar, Tuhan, kami tahu, tetapi kami percaya bahwa Roh Penolong itu akan ada menyertai firman-Mu ini, Tuhan, dan Ia akan tetap berkembang di dalam pikiran dan perasaan setiap kami yang memperhatikannya. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau menjanjikan kemenangan itu bagi kami, bukan kekalahan. Engkau akan memberikan ketenangan di dalam hati kami. Engkau akan memberikan keberanian dari segala trauma kami yang telah kami alami. Dan Engkau akan memberikan lagi keutuhan yang sempurna di dalam batin kami untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami di tempat ini, yang tiap minggu, tiap waktu ibadah dengan sangat rajin, dengan sukacita untuk mempersiapkan semuanya ini. Tuhan, berkati mereka dengan segala berkat surgawi, supaya mereka juga mendapat kesempatan, Tuhan, untuk meningkatkan rohani mereka, dan kami bersama-sama di dalam melayani Engkau lebih baik. Inilah Tuhan yang menjadi harapan kami. Kami berdoa, Tuhan, bagi yang berulang tahun beberapa hari yang lalu, yaitu saudara siapa? Ferry, saudara Ferry.
Kami doakan Tuhan supaya Engkau memberkati kehidupan pemuda ini untuk Engkau pakai di dalam masa-masa mendatang. Itulah doa kami Tuhan. Dan juga Engkau berkati siapapun Tuhan yang sudah menikmati ulang tahun mereka. Biar kiranya kemurahan-Mu berlanjut atas kehidupan mereka masing-masing, dan mereka Engkau pakai di dalam ladang pekerjaan. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu Jatiroto dan Lumajang, GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Tuhan, biar kiranya Engkau tetap kuatkan mereka, sekalipun mereka tidak hadir di dalam ibadah, tetapi mereka Engkau ajarkan untuk disiplin, untuk menghargai waktu-waktu ibadah, dan mereka boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, berlatih untuk menjadi tentara Allah yang akan dipakai, berlatih untuk menghargai akan setiap perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mohonkan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berlanjut di dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, dan Tuhan menyertai sampai pada kesudahan alam. Terimalah segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala kita yang sudah menyiringkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yang sangat membuat kita semakin berkomitmen untuk kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis yang merusak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Ibadah kita masih berjalan seperti hari ini, live streaming, sampai nanti kami putuskan waktu yang tepat. Semuanya Bapak Gembala dan seluruh staff-staffnya akan memutuskan atau menentukan waktu yang tepat untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gereja tercinta kita. Mohon bersabar Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat rindu untuk beribadah bersama-sama. Namun saya harap kita mohon bersabar di waktu yang tepat tersebut. Yang kedua adalah firman Tuhan tetap akan kami berikan setiap harinya 10 menit mungkin. Kiranya Bapak Ibu berela hati untuk mendengarkannya, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Kami akan buat bentuk video, drama, animasi, ataupun dialog-dialog dan lain sebagainya. Kiranya bagi orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggunya, boleh membantunya, boleh mengingatkannya untuk ikut di dalam ibadah itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan namun takut keluar atau sibuk, kiranya boleh langsung menghubungi saya dan Saudara Opi. Kami akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu, mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan kembali selamat ulang tahun kepada adik Jesse, adik Devi, adik Christian, dan saudara Ferry, dan siapa satu lagi? Dan Leon dan Timmy ya. Timmy juga, Leon dan Timmy, semuanya saya ucapkan selamat ulang tahun. Oh, dan Tante Tante juga ulang tahun bulan ini. Iya, bulan ini kan. Bulan ini. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun bagi mereka semua. Kiranya rahmat, kasih karunia, dan sejahtera melimpah bagi semua kehidupan mereka. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan begadang Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan sekali lagi.